Rindaskau keren. Nanti total berapa? Jelas ditambah ditambah itu tambah 15. Kabupaten Lamongan insya Allah 90% hadir, yang 10% masih di bawah. Kabupaten Lamongan sepertinya masih 50-50, separuh di atas, separuh di bawah. Mohon untuk teman-teman K3S di bawah pimpinan Bapak Tony Suhartono, ya terima kasih. Tepuk tangan untuk K3S Kecamatan Kabupaten Lamongan. Kemudian juga Bapak dan Ibu pengurus harian KKPS SD dan SMP. Kalau SMP kan pengurus harian Ikatan Peduli Indonesia, kemudian pengurus harian IGPKI Kabupaten Lamongan, terima kasih sudah hadir. Kemudian pengurus harian Wakil Bupati hadir. Pak, ini ada apa ini? Kehadiran Pak Bupati Lamongan. Berarti baik sama Toyo itu. Sebentar sih, Kak. 5 juga. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Lamongan
sekaligus yang sangat kita banggakan, Bapak Dr. Haji Yuhrono Effendi MBE beserta Bapak Wakil Bupati Lamongan, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Rauf Magister Agama, juga Bapak Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan se-Kabupaten Lamongan, seluruh jajaran K3S. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Bupati Lamongan, Bapak Dr. Yuhrono Effendi MBA. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Kiai Haji Abdul Rauf. Yang saya hormati Pak Sekdi dan segenap jajaran para kabid dan kasih. Yang saya hormati para pengawas, para kepala sekolah baik SMP maupun SD, para pemilik, pengurus Himpaldi, IGTKI, dan seluruhnya saja yang hadir pada kesempatan pagi ini. Karena lembaga di Dinas Pendidikan itu banyak. Kadang 1 bulan ngapal mulu. Ya syukur, alhamdulillah pada yang pertama, jadi sebentar lagi kita masuk sekolah, kemudian kita juga akan menghadapi memasuki tahun ajaran baru, di mana kita akan melaksanakan PTM asik. Tentu di dalam kesempatan ini, yang pertama saya sampaikan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, suasana hari raya ini mudah-mudahan amal ibadah kita tetap, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tetap melanggengkan amalan-amalan yang sudah dilaksanakan pada bulan Ramadan kemarin. Yang kedua juga kaitannya dengan ini Pak Bupati saya sampaikan, karena kemarin dari teman-teman ini sangat luar biasa, ya sangat luar biasa di dalam perjuangannya untuk mendukung Bapak Bupati Pak Jesbro. Tentu dukungan ini
dukungan perjuangan panjenengan semua sudah berhasil. Mari kita bersama-sama mendukung untuk mengisi bagaimana perjuangan kita selama pilkada ini kita wujudkan dalam membangun Lamongan menuju kejayaan yang berkeadilan. Inilah visi yang diemban oleh Pak Bupati. Dan kemarin sudah renung Pak Bupati, Pak saya ini kok belum mengucapkan selamat. Kapan kesempatannya? Dengan hari ini ya sekalian kita bisa ketemu, bisa bersilaturahmi, bisa halal bihalal, juga bisa menyampaikan selamat kepada Pak Bupati bagi yang belum mengucapkan selamat. Seperti kemarin sudah harus kita hilangkan. Kita bersatu untuk mendukung visi dan visi Pak Bupati. Ini yang terpenting bagi kita bersama, utamanya di dunia pendidikan. Dunia pendidikan merupakan salah satu dari visi Pak Bupati, bagaimana pendidikan di Lamongan ini yang bisa berkualitas dan bisa gratis. Gratis itu bisa diartikan gratis atau gratis itu meringankan beban masyarakat, kan begitu. Jadi gratis itu bukan identik tidak bayar sama sekali. Tapi pendidikan gratis adalah kita lihat bagaimana kualitas kita, bagaimana kemampuan masyarakat kita itu sebanding, sehingga itu tidak dirasa memberatkan masyarakat. Bapak Bupati yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu guru ini juga, ya, para sekolah semuanya pengawas ini juga sangat luar biasa di dalam melaksanakan pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Diawali dengan di sana sini tidak berani melakukan PTN, tapi dengan koordinasi dengan satgas yang baik, kemudian kepatuhan terhadap prokes yang baik, kemudian pembuatan sekolah-sekolah tangguh yang cukup luar biasa, sehingga di dalam mungkin pertengahan tahun 2020 sudah mengadakan simulasi. Sampai saat ini mengadakan simulasi keadaannya tatap muka, dan ini yang menjadikan kabupaten-kabupaten yang lain itu banyak yang merespon positif terhadap keberanian kita. Bukan berani berani-beranian, tetapi kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Karena bagaimanapun juga pembelajaran jarak jauh itu sangat dirasa tidak efektif, dan banyak kendala-kendala yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua yang diwujudkan atau yang dibuat oleh Bapak Ibu juga sangat luar biasa, yaitu bukti gerakan-gerakan walaupun di masa pandemi memunculkan inovasi gerakan digitalisasi sekolah. Ini sangat penting dan ke depan pasti ini akan mendominasi kebijakan-kebijakan pemerintah, utamanya di era digitalisasi. Sekolah-sekolah baik itu sekolah SMP maupun SD ini sudah memulai dan sudah banyak yang sudah melaksanakan, dan ini terus harus kita sempurnakan. Saya yakin di masing-masing sekolah juga berbeda pelaksanaannya, tentu disesuaikan dengan kondisi infrastruktur, SDM dan sebagainya. Tapi arah ke sana, semangat Bapak Ibu ke sana sudah terarah dengan baik. Kemudian yang kedua kaitannya dengan pendidikan yang berkualitas, yaitu ditunjang bagaimana literasi di Lamongan ini cukup memadai. Semangat ini diwujudkan dalam gerakan Lamongan membaca sehari satu buku, gelang sesaku. Ini juga tidak ada di daerah lain, dan ini tidak hanya simbol saja. Mari di tingkat SD, di tingkat SMP terus
bagi sekolah-sekolah ke depan ini harus dilakukan, harus disemangati anak-anak dan guru kita untuk bisa berproduksi, berinovasi, utamanya dalam hal literasi, utamanya dalam hal menulis. Karena dari hasil yang ada kemarin, tulisan-tulisannya dari ibu-ibu atau bapak-bapak guru ini juga luar biasa. Mohon untuk SD, SMP saya lihat juga banyak yang sudah memunculkan itu. Anak-anak kita rangsang untuk lebih berproduktif dalam bidang pendidikan, dalam bidang mewujudkan pemikiran-pemikiran. Apapun itu harus kita hargai. Yang yaitu bagaimana kita go internasional dengan kerjasama dengan Hiroshima. Sekolahnya itu Aki Fudu, jenenge ane Aki kan kanggo mobil. Nah, Aki Fudu ini suatu terobosan yang luar biasa. Bagaimana membuka wacana bagi anak-anak kita untuk berhubungan dengan dunia luar. Dan ini juga banyak aspek yang diseret nanti atau yang tergerak nanti. Aspek bahasa Inggrisnya, aspek percaya dirinya terhadap orang luar. Awak dhewe kuwi nenggone nak kute barang ini orang luar kan awak dhewe sing minggir lho. Padahal awak dhewe itu tanah air kita. Kita malah pinggir-pinggir. Nah, ini berarti kita kurang percaya diri. Nah, dengan adanya kerjasama yang insya Allah ini berlanjut, akan kita wujudkan Pak Bupati ini supaya bisa berjalan dengan baik, insya Allah sampai akhir Februari 2002 dan insya Allah kita lanjutkan nanti yang diikuti oleh 12 sekolah SMP. Ya, bila perlu nanti juga kita terobosan untuk sekolah dasar, sekolah SD, bahkan TK, bagaimana TK itu bisa juga melaksanakan pendidikan. Tentu ini juga banyak hal yang harus dilakukan, termasuk terhadap pendidikan karakter kita. Mohon kepada Bapak Ibu untuk kaitannya dengan gerakan lamongan menghafal, bila perlu ini harus kita tingkatkan. Kalau setiap tahun kita punya roadmap, mungkin 1 tahun ke depan ini harus mungkin juz 30 sudah hafal. Ini harus kita lakukan. Karena apa? Dengan begitu, bagaimana kita melihat kondisi di dunia, apalagi di era globalisasi, era era kita semua banyak kaitannya dengan dimensi sosial yang luar biasa, yang aspek-aspek sosial yang ini kalau tidak dibentengi dengan Al-Quran, kita akan berbahaya. Apalagi kita itu istilahnya kota santri kan. Kita harus wujudkan karakter anak-anak kita, harus dibekali karakter Al-Quran ini, sehingga ke depan tidak, walaupun dimanapun, tidak meninggalkan Al-Quran ini sebagai wujud daripada perilaku. Dan ini sangat luar biasa. Dan saya yakin Bapak Ibu dengan dorongan semangat itu bisa dilakukan. Termasuk bagaimana kita program daripada Kemendikbud kaitannya dengan guru penggerak. Kita nanti harus menciptakan banyak guru penggerak. Kalau dilihat dari guru penggerak, berarti guru yang punya motivasi yang tinggi untuk berinovasi di dalam menggerakkan pendidikan. Guru bergerak, para sekolah penggerak, kemudian sekolah-sekolah penggerak yang memang berbeda-beda saja ya. Dulu dan sekarang dulu ada sekolah pokoknya internasional itu SRBI itu. Sekarang kan hampir ya begitulah. Jadi istilah-istilah itu hanya beda istilahnya saja yang harus kita gerakkan. Bagaimana pendidikan itu semakin lama semakin baik.
Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan saya mohon kepada Pak Bupati untuk memberikan pengarahan biar visi dan misi kita simetris, tidak ada lagi visi yang lain. Visi kita adalah bagaimana yang dicanangkan atau yang dituangkan dalam RPJM visi Pak Bupati. Kita semua harus ada di dalamnya untuk mensukseskan itu, termasuk visi dinas, visi sekolah, semuanya harus simetris, terhadap visi Kabupaten Lamongan periode ini. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan saya mohon pada Pak Bupati untuk memberikan sambutan, pengarahan, dan pada Pak Wagub juga saya mohon ya beri tausiah. Ya ini enaknya punya Pak Wagub jadi punya diakhir. Nah selama ini Pak Wagub itu yang mengisi yang juga setiap dul, ya mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan sedikit ya kultum lah begitu untuk memberikan tausiah pada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ucapkan terima kasih Pak Bupati atas kerahuannya, Pak Wakil Bupati atas kerahuannya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa barokah bagi kita semua dan barokah bagi masyarakat Lamongan. Binasiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oh gitu. Berarti perlu diulang kembali. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Boleh kita tepuk tangan lagi. Karena tepuk tangan itu menandakan bahwa kita semuanya dalam keadaan yang bahagia. Karena kalau orang yang tidak bahagia suruh tepuk tangan, itu kan mikir. Lambat. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pak Wagub, Pak Yairo yang dihormati, Pak Asisten sekaligus PLT Kepala Dinas Pendidikan, Pak Dr. Andes Nalikan MPD. MM ya, bukan MPD. Kapan sekolah ya? Tak delok kok wis pinter ngomong pendidikan kok ngajar lah. Kok cepet men belajari. Pak Sodikin, para pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan, para kepala sekolah, penilai, pengawas, dan lembaga-lembaga lain atau Dinas Pendidikan beserta Urtum atau Banumnya karena menyebutnya lama sekali. Dan sudah jadikan Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Kita bisa melaksanakan aktivitas kita pengabdian, baik pengabdian kepada diri kita, kepada bangsa kita, maupun pengabdian kepada keluarga. Rasa syukur itu terus kita mantapkan dalam hati kita, karena dengan rasa syukur itu kita tentu akan terus ditambah nikmat yang akan diberikan kepada kita semuanya. Bapak Ibu sekalian hadirin yang terhormat, masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, perkenankan saya atas nama pemerintah Kabupaten Lamongan dan atas nama keluarga saya mengucapkan
mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan segala ibadah kita semua di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dipertemukan kembali di Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati, tadi sudah disampaikan tadi sudah disampaikan Pak Asisten, kita harus terus simetris ya, dengan visi misi pemerintah Kabupaten Lamongan. Visi yang saya canangkan adalah menuju kejayaan Lamongan yang berkeadilan. Artinya apa? Seluruh perangkat daerah, seluruh komponen pemerintah daerah, seluruh aparatur dan seluruh masyarakat Kabupaten Lamongan, visi yang akan kita tuju adalah kejayaan Kabupaten Lamongan. Untuk itu, saya tadi juga menyampaikan terima kasih bahwa dalam pelaksanaan pilkada kemarin, saya dan Pak Yai Rauf telah diberikan kepercayaan, termasuk diberikan kepercayaan oleh seluruh insan pendidikan di Kabupaten Lamongan ini, hingga saya dan Pak Yai Rauf ini diberikan amanah untuk memimpin Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, next setelah itu apa? Setelah saya dan Pak Yai Rauf dilantik oleh Ibu Khofifah, Ibu Gubernur, nah ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya apa? Selanjutnya mari kita bersama-sama untuk menuju, mencapai, menggapai visi yang kita cita-citakan bersama, dan itu menjadi visi dan cita-cita masyarakat Kabupaten Lamongan, yaitu kejayaan Kabupaten Lamongan. Nopo sih Pak kejayaan itu? Nopo sih Pak Joyo itu? Berulang-ulang saya sampaikan, kejayaan itu adalah menjadikan Kabupaten Lamongan yang maju, unggul, terdepan dalam infrastruktur, dan masyarakatnya sejahtera lahir dan batin. Terdepan, unggul, dan maju tentu bisa kita wujudkan dengan kebersamaan tadi depan yang saya sampaikan. Dan kesejahteraan juga dapat kita ciptakan dengan kesejahteraan masyarakatnya. Itu berarti kesejahteraan itu artinya apa sih Pak? Sejahtera itu artinya apa sih? Masyarakat itu, rakyat itu, seseorang itu bisa dikatakan sejahtera ketika dia sudah bisa mencukupi kehidupannya dengan pendapatan yang diterimanya. Pendapatan di Kabupaten Lamongan yang dianggap sudah bisa mencukupi itu berapa? 230.000 per bulan. Padahal itu rendah sekali kalau menurut Bapak Ibu guru. Kalau di bawah itu adalah di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan itu berapa? 230.000 per orang ya, per bulan. Inilah Bapak Ibu sekalian cita-cita kita bersama. Apakah bisa kita wujudkan? Bisa. Apakah yakin itu bisa berhasil? Yakin. Asal apa? Saya dan Pak Yai Rauf ini ketika waktu itu kita bersama-sama mendudukkan, saya dan Pak Yai Rauf ini menjadi pimpinan daerah. Saat ini juga kita bersama-sama kembali untuk bisa mewujudkan kejayaan Kabupaten Lamongan. Sehingga ketika ditanya apakah mungkin? Mungkin. Saya sangat yakin dengan segala keyakinan kita semua. Dengan kebersamaan, setinggi apapun gunung pasti akan bisa kita daki. Dengan kebersamaan, seluas apapun langit tentu akan bisa kita seberangi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah 2 tahun, ya, hampir 2 tahun kita dalam pandemi COVID-19 ini. Kita sudah 2 tahun ya, mengalami, kalau orang Jawa menyebut pagebluk ini. Betul ini.
Kalau mbah saya nyebut Pak Gebluk. Nah, dalam masa 2 tahun ini kita sudah bisa merasakan perubahan perilaku masyarakat, perubahan budaya kerja, perubahan interaksi masyarakat yang selama ini kita hadapi, perubahan yang dilakukan oleh para siswa anak didik karena adanya pandemi. Nah, ini yang menuntut kita harus semakin adaptif. Kemarin di apel pagi saya katakan aspiratif dan adaptif dalam memberikan pelayanan kepada publik. Adaptif itu artinya kita menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi di masyarakat. Karena transformasi yang paling sekarang menonjol di masyarakat yang bisa kita lihat adalah terjadinya digitalisasi dalam semua aspek kehidupan. Nah, untuk itulah Bapak Ibu sekalian menjadi tantangan kita semuanya, para Bapak Ibu guru yang sebentar lagi juga akan melakukan pembelajaran tatap muka atau PTM. Kita harus adaptif. Alhamdulillah PTM kita dipantau secara nasional, kita menjadi yang baik dan terbaik bahkan gitu. Banyak hal, banyak masyarakat yang melihat kita. Tadi sudah banyak dilaporkan dan disampaikan oleh Pak PLT Kadisdik. Artinya apa? Yang kita lakukan ini benar-benar dan sungguh-sungguh kita bisa menyesuaikan diri adaptif dengan tuntutan masyarakat yang berkembang ini. Nah, ke depan bagaimana? Kita terus harus menyesuaikan diri dengan adanya keadaan yang demikian. Banyak hal yang telah kita lakukan dan mudah-mudahan ini terus sukses kita dorong. Kemarin saya meresmikan Gerlam Sesaku, meresmikan sekolah digital ya, di Kedompring, bukan di kota, di Kedompring. Dan banyak lagi inovasi-inovasi. Saya datang di SD Made 4 dan sebagainya. Dan banyak inovasi-inovasi yang demikian yang itu mencerminkan adaptasi kita dengan dunia baru, dengan perilaku baru, dengan new behavior atau kebiasaan baru. Apa new behavior itu? Kita harus terus waspada dan berakrab-akrab dengan kondisi COVID-19. COVID-19 hilang, sekarang timbul lagi COVID B116. Bahkan itu lebih berbahaya. Kabarnya virus ini sudah hampir habis COVID-19. Yang datang dan lebih berbahaya adalah virus dari India, Eropa atau Afrika. Kita harus terus berakrab-akrab, kita harus terus ingat bahwa di sekitar kita masih ada COVID-19. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita terus mengevaluasi diri. Kita melihat menuju supaya capaian kita, tujuan kita untuk menjadikan SDM yang unggul dan mumpuni di Kabupaten Lamongan untuk menuju kejayaannya ini, kita terus memikir strategi-strategi yang kita lakukan dalam melaksanakan proses belajar mengajar ini. Strategi-strategi terus kita evaluasi untuk menjadi yang terbaik. Kita juga harus terus melihat keberhasilan yang dilakukan oleh sekolah lain misalnya, atau daerah lain misalnya, yang itu bisa kita jadikan, kita aplikasikan kembali di Kabupaten Lamongan supaya itu juga bisa menjadi contoh yang terbaik dan bisa kita jalankan dengan baik. Saya kira itu. Saya terima kasih dan syukur alhamdulillah pendidikan di Kabupaten Lamongan itu baik saya katakan. Mari kita menuju yang menjadi sangat baik. Siap. Dan saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Asal tadi kita dengan kebersamaan. Mari sama-sama kita terus menyadari bahwa kita ini adalah menjadi aparatur pelayan publik, harus berubah menjadi yang terus terbaik dan terbaik.
kita merubah diri menjadi menghapus stigma bahwa pendidikan di Lamongan ini pendidikan yang tidak maju, pendidikan yang ketinggalan zaman, pendidikan yang off audit dan sebagainya. Kita song-song merdeka belajar dengan baik. Kita kuatkan anak-anak kita menjadi mental yang baik, berkarakter, dan ini tentu mereka bisa menjadi benar-benar sebagaimana karakter orang Lamongan yang punya kemampuan daya juang yang kuat dan tentu untuk bisa meraih keberhasilan dan prestasi yang menjadi budaya masyarakat Kabupaten Lamongan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Mari terus beraktivitas, mudah-mudahan Lamongan ini terus mendapatkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga Lamongan ini menjadi Lamongan yang menuju kejayaannya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman qadri azamati dhatika fi kulli waqti wa hin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang mulia Bapak Bupati, Bapak Dr. Haji Nur Effendi MPA, Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan Lamongan, Bapak DRS Haji Muhammad Nalikan MM, kan MPD, maju mundur, Bapak Sekretaris Dinas Bapak Kiai Haji Sadikin MPD. Ini masih di zona kuning, tapi alhamdulillah kita saat ini duduk di zona hijau. Hijau kabeh. Kita berada di zona hijau, ruangannya hijau. Ini berarti di sini ini sudah percaya diri bahwa dinas pendidikan ini hijau terus nanti, amin, Allahumma amin. Ngomong apa ini? Di dalam dunia pendidikan hanya dua yang ada memberikan sinyal kejayaan yang berkeadilan itu dimulai dari dunia pendidikan. Yang pertama, kita harus menjadikan peserta didik kita ini berkarakter. Karakter keindonesiaan, karakter keagamaan. Karakter keindonesiaan itu bagaimana caranya menjadikan peserta didik kita itu kayak Indonesia enggak. Pak Kepala Dinas tadi begitu. Masa anak turis liwat itu kita tambah yang minggir-minggir itu. Ini karena kita harus memiliki bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling hebat, harus begitu sebenarnya. Jadi menjadikan anak-anak yang berkarakter seperti itu. Makanya tidak mudah diiming-iming untuk bedol desa menuju ke Syria maupun ke Irak. Karena diiming-iming kesejahteraan di sana, nanti gajinya sekian, dapat ini, dapat ini. Karena apa? Karena dia tidak memiliki karakter keindonesiaan. Begini keplok.
Bapak Ibu, ini memang yang terus digalakkan, cinta Indonesia. Diawali dari cinta Lamongan, beli produk ono batike, ono kopiae, ono banyu mineralnya, ada makanan-makanan tradisional itu ono serabi, ono jongkok, ono sadel, gelondongan, nasi boran, dan kuliner-kuliner seperti itu. Ini yang kedua, membentuk karakter keagamaan. Ini tadi bisik-bisik Pak Bupati tentang rebuk kita ini, SD kita, SD negeri, SMP kita ini SMP negeri tapi berasa SMP pesantren, gitu ya. Hafal juz amah, juz 30, nanti akan ditingkatkan. Mungkin juz amah plus, juz 30 plus. Mungkin nanti terus macam-macam nanti akan diatur. Itu untuk kejayaan yang berkeadilan. Ada balance, keseimbangan antara kepentingan dunia akhirat itu. Dunia tok panas, akhirat tok, kalau dunia tidak semelaku. Balance, harus balance. Membentuk karakter bocah itu ngerti ngene iki dosa, ngene iki gak dosa, itu harus seperti itu, namanya pembentukan karakter. Suatu saat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah ditanya, Imam Syafi'i, guru panjenengan ku sinten? Apa Imam Malik? Imam Malik ngaji ke Imam Hanafi. Imam Malik mempunyai murid yang namanya Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Hambali. Dia kan rentetan 4 madzhab itu bersambung. Ketika ditanya seperti itu, guru sampai siapa yang menjadikan panjenengan ini bisa menjadi seorang ulama besar yang memiliki pemikiran yang bebas, itu menjadi mujtahid mutlak. Artinya hasil pemikirannya dalam menggali Quran hadisnya itu sudah tidak dipengaruhi oleh imam-imam madzhab sebelumnya, tapi beliau dalam menulis karangan itu murni dari galian beliau sendiri. Ditanya seperti itu, apa betul guru panjenengan itu Imam Malik? Dijawab Imam Syafi'i, duduk. Guruku itu Imam Waqi'. Imam Waqi'. Imam Waqi' ini yang menjadikan seorang Syafi'i ini menjadi ulama yang besar. Meskipun Imam Waqi' bukan imam madzhab, tapi mampu menjadikan seseorang ini menjadi ulama yang hebat. Ini pembentukan karakter keulamaan. Orang guru mampu menjadikan seorang siswanya ini menjadi hebat, yaitu karena dibentuk oleh guru yang memiliki karakter yang hebat itu juga. Tugas seorang guru, makanya sering disampaikan oleh Pak Bupati, kalbu bila mata agama ing kota amaluhu ila min salatin sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bisa diambil manfaatnya. Bupati kalau pidato itu, bapakku biasanya loh, gak mau aku itu jadi bupati, aku jadi guru. Jadi tersesat
ke jalan yang benar. Bapak ini kepingin anak-anak itu pengen jadi guru, ya, mencolot jadi bupati. Masya Allah. Ini karena hadis ini ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil manfaatnya, ya ini di guru. Nah karena PLT-nya itu bukan guru, yang gawe surat edaran nang kepala-kepala sekolah itu supaya iki ngaterno juz amah itu oleh ganjaran padha. Pak Bupati kok sing gawe perbuk iki jariah itu. Aja dikira mek surat sak lembar itu ndak ada fungsi pahalanya, pahalanya besar. Insyaallah. Perlu tak kandhani. Ini pentingnya ini jadi guru, jadi kepala sekolah. Aku gak bisa ngaji, ya delekno sing iso ngaji, tapi sing merintah kepala sekolah udah, itu jariah itu. Selama di sekolah itu masih ada ngaji, di sekolah itu masih ada pembentukan karakter keagamaan, di situ pahala terus mengalir meskipun yang bersangkutan itu sudah meninggalkan dunia ini gitu. Dan mudah-mudahan kita semua ini masuk dalam kategori au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bisa diambil manfaat. Sedekah gede-gede ya gak nyekel duit. Aku tanggai masjid, duit sapa? Urun boto siji ya gak. Ya ilmu kita guru, kepala sekolah, pengawas itu ilmu yang kita andalkan, ilmu kita. Dan yang pejabat, ya kebijakannya itu yang baik, yang gawe surat-surat opo ngono sing apik. Ayo, oleh wayahe panjing dhuwur ini langsung pekerjaan ditinggalkan kabeh, langsung berangkat berjamaah. Gawe surat tok itu oleh ganjaran. Panduk-panduk. Bentuk iki bagian imam iki ngono tok iku ganjaran tuh. Termasuk amal jariah. Lah ini yang kita tunggu langkah kita ke depannya itu. Semuanya baik, apalagi kita didukung dengan era digitalisasi, jadi semuanya akan serba memudahkan kita. Jangan kita itu sudah maju era digital tapi gaya model manual. Untuk apa? Jadi saya kira itu yang mudah-mudahan kita semua. Makanya ada seorang sahabat setelah puasa itu dongane itu sampai setengah tahun. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana tadarru'ana wa takhasyu'ana wa la tadrib biha wujuhana. Itu terus itu dibaca ambil nangis, khawatir hasil Ramadan itu gak dapat apa-apa. Itu ndonga Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana terus. Dan mudah-mudahan delok potongan ini diterima kabeh. Betul-betul kita itu menjadi la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 itu la'allakum tattaqun. Kalau kita benar-benar puasa apa? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, iman kepada Allah dan hanya mengharapkan ridhonya. Ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosa kita yang lalu akan dimaafkan. Dan kata Al-Qur'an la'allakum, lafal la'ala itu bukan litaroji, hanya harapan, tapi litahqiq, pasti la'allakum tattaqun, kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua menjadi muttaqin. Amin. Allahumma amin. Sayyidina Muhammad alhamdulillah alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa khasyu'ana
ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Pimpinan seluruh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga jarak, Bapak, jaga jarak. Antrinya jaga jarak. Ya, namanya mau ketemu dengan Bapak Presiden Lamongan. Rasanya tetap jaga jarak. Terima kasih dari menuju di Yunan. Oke. Bayangin udah aku akeh. Yo. Mau juga foto. Sama semua meja. Tapi kosong 102. Kalau itu drone ya. Biar dilihat. Makasih.